saya sampaikan. Jadi riset saya ini berkaitan dengan pola konveksi diurnal di benua maritim. Dan pengetahuan yang sudah ada atau sudah ajak selama ini itu membedakan pola konveksi itu di darat dan di laut yang berkaitan dengan diurnal ya. Jadi konveksi di darat itu terjadi pada sore hari dan konveksi di laut terjadi pada pagi hari gitu ya. Jadi ada timing yang jelas, ada perbedaan fase yang jelas antara konveksi darat dan laut. Nah, berkaitan dengan benua maritim, karena selain disebut dengan benua maritim karena kepulauan gitu ya, jadi pesisirnya itu juga sangat luas, garis pantainya juga terpanjang di dunia. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana konveksi di pesisir? Kita katakan di sini di pesisir karena pesisir adalah batas antara darat dan laut. Sebenarnya sudah ada clue-nya dari pengetahuan sebelumnya yang membangun pengetahuan mengenai konveksi di pesisir itu, yaitu yang terkini itu dilakukan oleh Ogino dan kawan-kawan 2016. Mereka menyatakan bahwa ternyata setelah dikuantifikasi hujan di dunia ini ya, di dunia ini terutama yang di cover oleh satelit RMM. Jadi berapa itu? Jadi di wilayah tropis lah intinya ya, di dunia ini terjadi paling banyak ternyata konsentrasinya di wilayah pesisir. Nah, kemudian selain itu ada karakteristik juga yang menarik mengenai konveksi atau hujan di pesisir ini, yaitu adanya propagasi. Kalau tadi kan fasenya ini sudah jelas antara konveksi darat dan konveksi laut, ternyata kalau di pesisir itu ada propagasi. Propagasinya seperti apa? Propagasi itu maksudnya penjalaran, penjalaran fase. Jadi fase itu bergerak. Nah, ternyata ada propagasi ini. Propagasi itu juga dibagi menjadi dua. Jadi pesisir itu kemudian dibagi menjadi dua. Ada kawasan sisi daratnya dan ada kawasan sisi lautnya. Jadi setiap pesisir punya dua sisi ini. Nah, di sisi darat hujan itu baru terjadi pukul 9 lah kira-kira ya. Karena kan dia dipengaruhi oleh konveksi yang berasal dari laut atau angin laut. Kan? Laut yang bergeser kemudian ke darat. Jadi baru terbentuk jam 9 sampai jam 12 itu di sisi darat. Nah, sementara di sisi laut itu sebaliknya, dia tengah malam terjadinya. Oleh karena itu kan ya biasanya ini juga berkaitan dengan perubahan ya dari angin daratnya kemudian menuju ke laut gitu yang dimanfaatkan oleh para nelayan juga sebenarnya kan kalau di sore hari. Nah, ini puncaknya di jam 00 jadi tengah malam sampai jam 6 itu ada di sisi lautnya. Jadi juga ada pergantian juga gitu, ada pergantian tetapi fasenya lebih pendek begitu ya. Jadi berdasarkan penelitian sebelumnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ya yang berkaitan dengan disertasi ini dari Ogino tadi, kalau hujan terbanyak ya logikanya kalau hujan terbanyak itu terjadi di wilayah pesisir, apakah ini kemungkinan bisa berkaitan dengan sesuatu yang ekstrim yang akan terjadi gitu ya, karena kan paling banyak frekuensinya di sana. Terus bagaimana kaitannya dengan kejadian ekstrim? Kejadian ekstrim itu mesti hujan ekstrim gitu ya, atau secara fase juga bisa dikatakan ekstrim kalau dia terjadinya seharusnya di tengah laut tetapi sudah ada di wilayah pesisir gitu yang kemudian ini saya sebut nanti di dalam disertasi saya penemuannya adalah mengenai hujan dini hari. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ya, sebenarnya pertanyaan ini yang dijawab apakah kaitannya ada dengan kejadian ekstrim itu, maka saya membagi maksudnya mengidentifikasi dari fasenya, dari amplitudonya dan dari frekuensinya. Kalau itu diibaratkan satu sinyal gelombang, maka kita bisa menurunkannya ya, menurunkan jadi 3 unsur itu, fase, amplitude dan frekuensi, unsur gelombang. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka karena saya ingin membagi fase tadi, maka saya ingin konsentrasi saya adalah di wilayah pesisir sisi darat gitu ya. Saya hanya mengambil dari aspek ini di Ciwang ini, saya ingin tahu sisi darat ini bagaimana gitu. Apakah mungkin terjadi satu variasi-variasi yang ditemukan secara fase dan juga secara lokasi begitu ya. Jadi saya membuang sisi lautnya dan hanya mempertimbangkan sisi daratnya ini untuk diteliti secara lebih detail gitu ya. Nah, kemudian fase ini kemudian saya bagi, ada hujan sore hari dan hujan pagi hari lagi. Begitu. Walaupun tadi sudah dikatakan bahwa hujan sore hari itu sebenarnya konveksi darat. Nah, ternyata saya menemukan bahwa hujan sore harinya itu terjadi 50% gitu, di kawasan pesisir sisi darat ini. Kemudian untuk hujan pagi hari, dia 40%.
Artinya apa? Bahwa ada gitu kan potensi hujan pagi hari ini yang signifikan terjadi gitu, secara fase. Nah, kemudian yang hujan sore hari ini merupakan test logging, artinya memang dari riset saya itu terbukti bahwa hujan sore hari di kawasan pesisir ini dipengaruhi atau erat kaitannya dengan konveksi darat yang berpropagasi ke pesisir. Jadi konveksi daratnya itu mengalami penjalaran sampai ke wilayah pesisir, atau bisa juga extend gitu ya, memanjang, meluas ke pesisir. Jadi memang hujan sore hari ini erat dipengaruhi oleh konveksi darat di mainlandnya gitu ya, yang berasal dari gunungnya itu gitu ya. Tetapi jadi ini tidak ada pertanyaan lebih lanjut gitu ya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan lebih lanjut adalah di hujan pagi hari ini, karena ini menarik kan, hujan pagi hari di kawasan pesisir. Padahal tadi sisi darat itu jam 9, oke lah ya, jam 9 sampai jam 12 ya tadi ya, Kikuchi dan Wang. Maka kemudian saya ingin membagi hujan pagi hari ini menjadi 2 fase lagi dari jam, karena saya ingin mendeteksi sebenarnya lebih kepada hujan dini harinya. Nah, hujan dini hari yang saya identifikasi ini berasal dari, maksudnya diawali dari jam 1 sampai jam 4. Kemudian yang ini jam 5 sampai jam 12. Jadi dari jam 00 sampai jam 12 itu dibagi dua begitu ya. Gitu. Jadi konsentrasi saya adalah ingin mengetahui pengetahuan, ingin membangun pengetahuan di sisi hujan dini hari, maka saya menemukan ada 26% di akhir pagi hari dari jam 5 ya sampai jam 11 siang. Nah, sementara yang hujan dini hari itu 19%. Nah, sebelum berbicara mengenai hujan dini hari, saya ingin menjelaskan bahwa hujan akhir pagi hari, atau saya nyebutnya di late morning rainfall gitu ya, di paper saya, itu juga pace logging juga. Artinya, hujan akhir pagi hari ini itu dipengaruhi oleh konveksi laut yang bergeser ke pesisir. Jadi kesimpulannya sama dengan hujan sore hari. Sore hari dan akhir pagi hari itu ada pergeseran konveksi yang dari darat dan dari laut gitu ya, dan mempengaruhi konveksi di pesisir gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan menarik adalah hujan dini harinya. 9% ini dipengaruhi oleh yang mana? Apakah daratnya atau lautnya atau geser darat laut, atau dia inisialisasinya memang murni muncul dari pesisir? Itu kan pertanyaan. Kenapa hujan dini hari ini muncul di pesisir? Padahal seharusnya dia berada di tengah lautan gitu ya, seharusnya. Nah, untuk membreakdown pengetahuan mengenai hujan dini hari ini yang 19% ini, maka saya mendapatkan beberapa kesimpulan. Karena pertama saya ingin mengetahui fasenya gitu ya. Nah, dari riset saya terbukti bahwa secara fase dia sangat acak gitu ya. Jadi bisa dari darat, bisa dari laut. Intinya hujan dini hari ini dipengaruhi oleh konektivitas antara konveksi darat dan konveksi laut yang sangat kuat. Tapi arahnya tidak sesimpel itu, tidak kemudian simpel satu arah dari darat ke laut, dari laut ke darat, tidak selalu seperti itu. Inilah yang disebut dengan acak. Jadi fasenya acak gitu ya. Nah, ini kemudian kenapa fasenya ini bisa sangat acak gitu kan? Pertanyaan yang ingin dijawab gitu ya. Apakah karena ini berkaitan dengan propagasi? Kalau memang berkaitan dengan propagasi, seperti apa propagasinya kan begitu gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi saya menemukan di situnya fasenya acak hujan dini hari ini ya, karakteristiknya. Kemudian dia ada propagasi, itu ada karakteristik propagasi ya, pasti karena dia bagian dari konveksi pesisir. Nah, kemudian secara statistik ternyata terbukti juga bahwa frekuensi kejadian hujan dini hari ini yang 19% ini sangat erat berkaitan dengan kejadian CSBT. Jadi hampir sebagian besar sampel hujan itu adalah pada saat terjadi CSBT. Gitu ya. Dan kemudian amplitudonya ternyata hujan dini hari ini terbesar dibandingkan dengan hujan di pagi hari dan hujan di sore hari. Sehingga memang dengan amplitudo besar ini juga ada ditunjukkan juga dalam disertasi saya bahwa berkaitan dengan ekstrim, kejadian ekstrim. Sehingga pertanyaan sudah terjawab ya. Pertanyaan di sini sudah terjawab bahwa itu berkaitan dengan kejadian ekstrim. Nah, dari pertanyaan mengenai apakah gitu kan hujan di dini hari itu berkaitan dengan propagasi, karena kita ingin mengetahui ini terbentuk kenapa gitu.
prosesnya, kok bisa ada hujan dini hari di pesisir. Maka saya melakukan studi numerik di sini untuk mengetahui lebih lanjut ya, lebih detail mengenai penyebab dari propagasi dan seperti apa sih gitu kan bentuk atau pola propagasinya. Nah, ternyata di dalam disertasi saya menemukan gitu ya, pengetahuannya adalah propagasi ini berkaitan dengan lokasi awal. Jadi lokasi awalnya itu bisa di darat atau bisa di tengah laut gitu ya. Kemudian ada hubungannya dengan angin background. Jadi angin background ini adalah angin yang membawa dia, yang membawa konveksi tersebut gitu ya, sehingga mengarah ke pesisir. Gitu. Nah, kemudian juga ada berkaitan dengan arah propagasi. Jadi berkaitan dengan initial convection-nya, kemudian background wind-nya, dan berkaitan dengan arah atau orientasi dari propagasi. Nah, yang tidak disangka itu adalah penemuan mengenai peran gelombang gravitas di situ. Ya, gravitas ya kalau dalam bahasa Indonesia ya mestinya ini ya. Peran gelombang gravitas di sini ternyata gitu ya. Ternyata muncul di beberapa kejadian. Jadi saya melakukan studi numerik itu dengan mengambil sampel real case and change NCT, tidak ada kejadian change CT, kemudian ada kejadian change CT-nya. Sebentar ini ketutupan ininya kelihatan. Nah, jadi ini tidak ada kejadian sensitif, dua-duanya tidak ada. Ternyata ada propagasi dari darat ke laut yang sangat kuat dan kecepatannya 15 meter per detik. Kemudian untuk yang kejadian sensitif, dua-duanya ada propagasi alfa 2, ini maksudnya adalah propagasi dari laut ke pesisir dan kecepatan 20 meter per detik. Dan ini sangat kuat karena awalnya initial convection-nya terbentuk di tengah laut. Terus tiba-tiba dengan kecepatan 20 meter per detik itu dibawa sangat cepat menuju ke pesisir. Nah, ini tidak mungkin ada kalau bukan ada external force-nya, yaitu dari gelombang gravitas itu gitu ya. Tidak mungkin terjadi maksud saya. Kemudian yang kejadian CT saja gitu ya, yang tidak ada chance-nya itu propagasinya juga dari laut, tetapi lebih rendah, maksudnya lebih lambat begitu ya. Ya seperti itu. Ini kesimpulan secara keseluruhan dari disertasi saya supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran dari ini ya, langsung bisa mendapatkan gambaran apa yang akan saya sampaikan. Next ya, ini harus ke sini kan.